Hadiyu adalah didirikan di Pondok Pesantren Babakan, yaitu oleh Alhamdulillah Kiai Marzuki Kalagamba. Saya tahu bahwa beliau adalah istiqomah. Hadiyu itu adalah dari cucunya, yaitu Al-Mahfullah Kiai Idris Kamali, cucunya. Kemudian juga disambungkan dengan Kiai Hulkin Fanani, putrinya atau putranya Kiai yang sekarang terkenal Ki Madamin, atau asli namanya adalah Ki Muhammad Amin. Beliau cerita bahwa Hadiyu itu adalah, jadi kenapa Hadiyu itu silsilahnya ada dua. Yang pertama dibangun oleh Mahfullah Kiai Marzuki, yang kedua diteruskan adalah oleh Kiai Hanan ketika beliau mukim di Mekah. Beliau mukim Mekah 7 tahunan ya. Beliau itu adalah ijazah pada gurunya yang di Mekah namanya Syekh Khalid Al-Makki, kemudian diijazahkan di Babus Salam, di tempat itu Sa'i ya, Babus Salam Sa'i. Yang kedua adalah di Madinah Al-Mukarramah Syekh Muhsin, kemudian ke sana ke Muhammad bin Al-Madani. Itu adalah beliau juga katanya di ijazahnya juga di Babus Salam Madinah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi makanya dikatakan kalau bahasa kita Indonesia adalah Aurad Hadiyu, kalau bahasa yang aslinya adalah Silsilatul Haramain, silsilah yang menyambung dari Indonesia sampai Mekah dan Madinah. Nah ini adalah Aurad Hadiyu adalah diciptakan oleh orang Indonesia. Ini jarang Aurad itu diciptakan oleh orang Indonesia. Ini sempurna, ada bacaan Qur'annya, ada bacaan istighfar, sholawat, kemudian Asmaul Husna, ya, kemudian zikir, ya, baik zikir yang bersifat thariqah, itu ada zikir sirri yang Allah, atau zikir jahar yaitu la ilaha illallah, yang nanti biasanya zikir yang jahar itu adalah la ilaha illallah, yang kesananya ujung-ujungnya nanti adalah sampai kepada Sayyidina Ali Karramallahu wajhah. Kalau yang zikir yang khafi yang Allah itu adalah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi digabungkan di dalam hadis itu sudah ada. Jadi ya aurad ya thariqah gitu. Ya aurad ya thariqah, dan juga dikatakan sholawat ya kan anak sholawat. Dan ini yang mungkin jarang aurad yang ditulis oleh ulama yang lain adalah dari mulai hadrati sampai selesai ini adalah semuanya sejarah Nabi itu panjang, ada sejarahnya. Apa sejarahnya? Rasulullah itu dijelaskan ya. Sampai Suratul itu disebutkan Sultanul Anbiya wal Mursalin, ini jangan disebutkan di dalam kitab yang lain, Sultanul Anbiya wal Mursalin. Kemudian ada nama itu adalah dalam hadis disebutkan adalah di sana ada hadrati Baqi itu Jinabir Rafi. Jinab Rafi ini adalah asma Rasulullah, itu juga jarang ditulis oleh ulama-ulama yang lain, tapi ada di hadis. Kemudian cerita bahwa Rasulullah di hadapan makam Rasulullah itu ada gurunya Imam Syafi'i, itu adalah waktu itu adalah kedatangan Arabi, qala ja'al Arabi di sana di makam Rasulullah. Ya Rasulullah, saya datang ke sini adalah untuk mengadu bahwa karena saya ini banyak dosanya, saya ini orang yang sembrono, maka tolong berikan kepada kami adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari Arab itu kemudian dia pulang ke rumah,
kebetulan di sana didengar oleh gurunya Imam Syafi'i. Begitu didengar, malamnya guru Imam Syafi'i itu adalah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, guru Imam Syafi'i, nanti ceritakan pada orang Arab itu ya adalah orang pedalaman ya, itu adalah ceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pengampunan. Kemudian cerita itu setelah begitu mendengar cerita itu, kemudian dia siangnya bertemu lagi dengan orang tersebut, Arabi itu. Kemudian begitu nyampe dia ngomong, saya semalam bermimpi dengan Rasulullah dan kamu, kata Rasulullah, sudah diampuni dosanya. Kemudian begitu mendengar itu dia membuat syair, ya khairan man dufinat fitur bi a'dumuhu fatwa bamin tibinal qawal akan nasil fidaul qabbi antasakun fil afaf fil dudu wal karamu. Itu sebenarnya nazama itu, ya khairan man dufinat fitur bi a'dumuhu fatwa min tibinal qawal akamu nafsil fidaul qab din anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Ini sampai saat ini tulisan itu diabadikan di makbarahnya Rasulullah. Ya, dari situlah kemudian cerita itu berkembang ya, dan setelah cerita itu diabadikan di dalam buku Hadiyu ternyata adalah cerita ini bukan hanya itu, termasuk juga bagaimana perkembangan Uhud itu juga ada, bagaimana perkembangan Baqi juga ada, bagaimana perkembangan istrinya Rasulullah itu ada, semuanya diruntut dari sana. Maka kalau kita membaca silsilah haram Hadiyu itu berarti membaca silsilah dari keluarga Rasul, istrinya Rasul, kemudian sampai kepada Zudarja yang wali songo di sini. Itu adalah keistimewaan dari Hadiyu yang mungkin jarang dilakukan oleh ulama yang lain. Jadi kita bersyukur kita punya aurot Hadiyu ini, aurot yang diciptakan oleh Islam Nusantara dan dari zuriyah para wali songo. Ya. Itu sebagian cerita ya. Mudah-mudahan ini ada bermanfaat. Harapan kami mudah-mudahan ini ya berkembang dalam langkah solihin. Dengan ada media ini adalah Obor TV ini bisa mengembangkan bagaimana Hadiyu ke depan, syiar ke depan, terutama bagaimana untuk syiar ruhani. Syiar ruhani ini bagaimana hati ini bisa berkembang, bagaimana hati ini bisa bersinar supaya kita jalannya tidak tersesat. Zikir tadi. Ya, dengan zikir itu, karena zikir itu jelas adalah tatmainnul qulub, untuk menenangkan hati. Ini yang kadang-kadang kita lupa pada sepele, tapi ini adalah hal yang penting. Tadi Pak Kiai, Hadiyu ini adalah penggabungan antara Indonesia dengan Makkah dan Madinah ya. Salah satunya tadi ada Kiai Usman Kamali, ya, menantunya Mbah Hashim, asli Babakan. Oh, Kiai Idris Kamali. Idris Kamali, Idris Kamali ya, itu adalah salah satu menantu Habib Syekh Yusuf Asy'ari. Jadi ini sebenarnya berkaitan ini dengan Nahdlatul Ulama yang sebetulnya ada kaitannya. Dan ini aurat ini adalah yang ketika perang 10 November itu di sana adalah salah satu aurat yang diberikan adalah Hadiyu gitu. Iya, betul. Bagaimana ada jenderal 2 yang meninggal, itu adalah salah satunya orang-orang yang mengeluarkan Istiqomah Hadiyu. Istiqomah Hadiyu Pak Kiai.